Nazla Raisa Asnan, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah dan salam hormat kepada Bapak Ibu Guru dan staf sekolah serta teman-teman yang telah hadir di lapangan hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, Saya Rasyad Andi Fajar Ramadan dari kelas 11-1 selaku calon Ketua OSIS SMA Negeri 1 Menganti periode 2025-2026. dan perkenalkan, saya Nazla Raisa Asnan dari kelas 10-10. Di sini saya merupakan calon wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Menganti periode 2025-2026. Beradanya kami di sini, yaitu kami ingin menyampaikan visi dan misi kami. Jadi, visi kami adalah Baik, visi kami adalah mewujudkan OSIS SMA Negeri 1 Menganti sebagai organisasi yang aktif, komunikatif, disiplin, dan juga berperan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang tertib, berprestasi, dan juga penuh karya berkualitas. Selanjutnya, untuk misi dari calon kandidat nomor urut 01 akan dijelaskan oleh wakil saya. Jadi di sini kami memiliki 4 misi, yang diantara lain adalah yang pertama memperkuat komunikasi internal antara OSIS, MPK, dan elemen sekolah, yang dimana adanya memperkuat komunikasi ini untuk lebih percaya satu sama lain antara organisasi dan tidak ada kesalahpahaman antar organisasi. Lalu yang kedua, misi kami adalah mengutamakan kualitas di dalam setiap kegiatan OSIS agar lebih bijaksana dan lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, ada menggali dan mengembangkan potensi SDM siswa. Yang dimana yang dimaksud dalam poin ini adalah OSIS dapat menjadi sebuah wadah kreativitas siswa dalam menyalurkan, mengekspresikan, dan juga untuk meningkatkan potensi, bakat, dan minat yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah menanamkan budaya sikap saling menghargai antar siswa serta tanggung jawab agar mereka memiliki rasa disiplin dan tanggung jawab di dalam diri mereka sendiri. Oke, baik. Seperti itu dan sekian dari visi misi kandidat nomor urut 01. Dan sebelum kami tutup untuk visi misi, kami ada sedikit pantun yang akan dibacakan oleh Nazla. Jangan lupa kalian nanti bilang cakep ya teman-teman. Kayu lengkung di atas batu, batu halus pasang ratu. Ayo dukung nomor 1, pilihan bagus paling bermutu. Bersama nomor 1, tunjukkan potensimu. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Menganti, Ibu Mus Indriana, Sarjana Sains Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul di SMA Negeri 1 Menganti dengan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Adelia Saskia Putri bersama wakil saya Cika Ayu Pradita sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2025 hingga 2026. Perkenankan, saya dan wakil saya menyampaikan visi kami. Visi kami adalah menjadikan organisasi intrasekolah sebagai wadah untuk mengenali potensi diri, mengembangkan potensi, serta menyebarkan energi
energi positif melalui kolaborasi dan kreativitas. Oke, izinkan saya untuk membacakan misi kami. Misi kami yang pertama adalah menyelenggarakan broadcasting untuk menyampaikan informasi seputar Smanim. Yang kedua, menguatkan kolaborasi antar siswa, OSIS, dan MPK melalui kegiatan inovatif, kreatif, dan berdampak positif. Yang ketiga, mengedepankan IPTEK dan IMTA. Yang keempat, mengasah skill siswa-siswi untuk menunjang jiwa bersosialisasi dengan individual lainnya. Yang kelima adalah menciptakan organisasi siswa intrasekolah dan siswa-siswi yang smart, sigap, menarik, antusias, rajin, dan teliti. Itulah visi misi kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Oke, sebelumnya kami ada sedikit quotes. Oke, great leaders don't just talk, they act. And great teams don't just dream, they create. Yang artinya pemimpin tidak hanya berbicara, tetapi pemimpin melakukan. Kemudian dan great teams, kelompok yang baik tidak hanya bermimpi, tetapi mewujudkan. Sekian dari pasangan calon nomor urut 2. Terima kasih dan mohon maaf apabila salah kata dan perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aura Cynthia Bella, perwakilan dari kelas 12-3 akan bertanya kepada paslon nomor urut 2. Terkait dengan visi misi yang kamu sampaikan, aku mau meyakinkan sekali lagi, mungkin ini bisa di luar visi misi, tapi jika kamu kepilih menjadi ketua OSIS, apa yang kamu lakukan? Menurut kamu, apakah sistem kedisiplinan yang berlaku di sekolah saat ini sudah berjalan efektif? Jika kamu terpilih menjadi ketua OSIS, bagaimana kamu memastikan aturan disiplin tidak hanya sebatas tertulis di atas kertas, tetapi benar-benar dijalankan? Terima kasih. Izinkan saya menjawab sebagai pasangan calon nomor urut 2. Apakah kedisiplinan di SMA Negeri 1 Menganti berjalan dengan disiplin atau efektif? Oke, menurut saya setelah kami evaluasi untuk kedisiplinan di SMA Negeri 1 Menganti cukup efektif. Tetapi menurut saya setelah saya observasi, menurut saya akan sebagai calon ketua OSIS akan mengevaluasi kembali dan menindaklanjuti serta mengkomunikasikan bersama dengan MPK dengan program-program selanjutnya yang akan dilaksanakan. Seperti itu. Mungkin ada teman. Oke, izin untuk menambahkan ya Kak ya. Saya sebagai calon wakil ketua OSIS izin menjawab dan menambahkan jawaban dari Kak Adel. Untuk kedisiplinan yang ada di SMA Negeri 1 Menganti ini terbilang cukup efektif ya untuk kedisiplinannya. Cuman ada beberapa memang siswa yang melanggar kedisiplinan itu. Karena kedisiplinan yang ada di sekolah itu general Kak. Ada yang kedisiplinan kebersihan dan ada kedisiplinan tata tertib. Jika melanggar kedisiplinan itu akan terkena sanksi. Yang dimana sanksinya itu tidak bersifat memalukan siswa dan siswi. Waktu kalian tinggal 30 detik. Dan bersifat jerak serta bersifat edukatif seperti itu. Contoh, mengumpulkan 5 buah sampah organik dan 5 buah sampah anorganik serta merefleksikan kesalahan tersebut melalui GFROM seperti itu. Terima kasih. Interupsi. Silakan untuk paslon pertama. Baik, jadi di sini saya ingin menanyakan secara lebih detail terkait penjelasan yang sudah dijelaskan oleh paslon nomor 2, di mana paslon nomor 2 mengatakan bila kedisiplinan yang ada di SMA Negeri 1 Menganti itu terbilang sudah cukup efektif. Ya baik, saya bisa menerima hal tersebut, tapi saya ingin menanyakan hal yang lebih konkretnya, hal yang lebih spesifiknya tentang apa yang akan kalian lakukan jika kalian terpilih. Apa ada tambahan, Nasra? Cukup?
Oke, lebih konkretnya ya, saya dan anggota saya akan mengkaji ulang tentang peraturan-peraturan yang sudah ada, dan kami mengevaluasi, mengkaji ulang, dan tetap untuk menjaga komunikasi bersama MPK agar memajukan dan program-program yang sudah berjalan tetap terjalankan dengan tambahan yang lebih baik. Begitu. Baik, saya izin menyanggah lagi. Siap. Di sini ditekankan bila paslon nomor urut 2 ingin lebih menekankan di komunikasinya. Betul. Tapi saya ingin bertanya lagi bagaimana caranya paslon nomor urut 2 bisa memastikan komunikasi itu berjalan lancar untuk memastikan kedisiplinan itu bisa terlaksana di SMA Negeri 1 Menganti. Oke, izin menjawab untuk Baik. menjaga pertanyaan Tasya. Untuk menjaga komunikasi agar tetap terjaga, yaitu kita selalu menghubung komunikasi antar bersama individu lainnya, yang dimana individu lainnya kita mengadakan event di setiap bulannya ataupun evaluasi di setiap minggunya, seperti itu. Jadi mulai dari situ kita bisa menghubungkan dan menjalan komunikasi antar guru juga, terutama kesiswaan ya, seperti itu. Terima kasih. Apa ada sanggahan lagi? Cukup? Cukup. Untuk pertanyaan pertama telah selesai, dan pertanyaan kedua oleh Kais. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisul Akli, perwakilan dari kelas 11-2. Pertanyaan yang kedua ini saya tujukan pertama kepada paslon nomor urut 1, yang dimana tentang menyangkut visi di dalam yang dinyatakan oleh paslon nomor urut 1, yang dimana mewujudkan lingkungan sekolah yang tertib, yang ada sangkut pautnya dengan kedisiplinan, yang dimana kita tahu sendiri sudah maraknya banyak pelanggaran kedisiplinan di SMA Negeri 1 Menganti, dan aku ingin kalian memberi pandangan atau pilihan yang dimana untuk pelanggaran tersebut kalian itu ingin menekankan atau mempertegas aturan ataupun hukum di sekolah, atau pilihan yang kedua kalian ingin menumbuhkan kesadaran dari siswa itu sendiri, tanggung jawabnya itu sendiri. Bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kaisul, yaitu terkait menegaskan atau memperkuat peraturan atau meningkatkan rasa kesadaran dari siswa-siswi itu sendiri, tanggung jawab dari siswa-siswi itu sendiri. Mana yang lebih penting? Jadi menurut kami itu harusnya seimbang. Jadi antara menegaskan peraturan dan juga meningkatkan kesadaran itu harus seimbang. Karena jika peraturan dipertegas, tapi kita juga tidak meningkatkan kesadaran siswa-siswi, maka itu sama saja hanya teks tertulis saja. Seperti itu. Apa tambahan, Nazla? Dan karena adanya menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab serta memperkuat atau interupsi. Tidak, terima kasih. Itu dapat alasannya meningkatkan motivasi siswa, karena mereka memiliki kekuatan dan tanggung jawab yang kuat sehingga mereka termotivasi untuk belajar menjadi disiplin. Lalu yang kedua, kemampuan self-regulasi, yang dimana ketika mereka memiliki kekuatan dan tanggung jawab yang kuat, mereka akan lebih bisa mengatur diri sendiri atas tanggung jawab yang mereka miliki. Serta mereka juga akan membuat keputusan yang tepat atas apa yang mereka lakukan. Terima kasih. Oke, interupsi. Silakan untuk paslon nomor 2. Tadi maaf, bisa nggak ya? Bisa. Izinkan saya untuk mempertanyakan atas jawaban Karasya dan Nazla tadi. Siap. Kan tadi dibilang menyeimbangkan antara menegakkan dan menyadarkan. Bagaimana kalian bisa menyeimbangkan kedua pernyataan tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas sanggahannya. Jadi bagaimana cara kami menyeimbangkan antara rasa tanggung jawab dan juga terkait tentang menegaskan peraturan. Jadi yang pertama, kami akan menegaskan peraturan dengan melakukan komunikasi dengan pihak sekolah, dengan Bapak Ibu guru, dengan kesiswaan dan juga kepala sekolah untuk lebih menekankan peraturan yang harus diterapkan di SMA Negeri 1 Menganti dan juga sanksinya itu apa. Lalu kita juga seimbang, kita tidak berat sebelah, di mana kita cuma menegaskan peraturan aja, tapi kita juga menumbuhkan kesadarannya.
Nah, bagaimana caranya saya pastinya dan juga Nazla itu memulai dari langkah paling kecil dulu, yaitu di lingkup OSIS-nya. Dimana jika kita bisa menumbuhkan kesadaran di lingkup OSIS, di mana OSISnya sudah disiplin, pasti siswa-siswi SMA Negeri 1 Menganti akan menilai OSIS itu sebagai teladan. Itu secara otomatis. Setidaknya jika kita tidak bisa membuat seluruh lingkungan SMA Negeri 1 Menganti itu disiplin, kita bisa mengurangi angka anak-anak yang kurang disiplin itu tadi. Apa ada tambahan, Nazla? Cukup? Oke, pertanyaan dari saya, bagaimana cara kalian untuk membuat agar anggota OSIS kalian menjadi disiplin sebelumnya? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Kak Adel. Jadi, kami memiliki beberapa cara. Yang pertama adalah menerapkan kode etik siswa, yaitu secara jelas dan terstruktur, agar siswa itu memahami apa yang diharapkan dari kedisiplinan tersebut. Lalu, yang kedua ada melakukan evaluasi diri, yang dimana kita harus menyadari bahwa kesalahan kita itu di mana, dan juga mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku di sekolah sehingga mereka dapat menjadi contoh yang baik. Terima kasih. Oke Nazla, izin bertanya ya. Tadi ada kata-kata berstruktur. Berstruktur yang apa, yang bagaimana yang kamu pikirkan untuk OSIS kedepannya? Baik, terima kasih. Berstruktur yang dimaksud adalah yang dimana kita harus Dimohon untuk jangan bubar terlebih dahulu karena acara masih dilanjutkan. Boleh dilanjut untuk paslon? Baik, terima kasih. Saya ulang lagi. Jadi yang dimaksud dalam berstruktur ini adalah kita harus memahami dulu peraturan yang berlaku dan kita juga harus memahami atas konsekuensi yang akan dilanggar. Dan apabila kita sudah memahami dasar tersebut, maka kita akan mengetahui bagaimana cara kita sendiri untuk menjadi disiplin terhadap orang lain. Itu menurut saya. Dan izin menjelaskan lebih jelas terkait apa yang dijelaskan oleh Nazla. Jadi di sini yang dimaksud oleh Nazla itu lebih jelasnya kita mempertegas peraturan yang ada di OSIS itu sendiri terkait tentang pendisiplinan. Jadi kita lebih memikirkan hal-hal yang mungkin masih belum ada di peraturan tersebut dan juga mempertegas peraturan yang sudah ada supaya siswa-siswi SMA Negeri 1 supaya OSIS itu anggotanya bisa lebih disiplin seperti itu. Oke, saya izin bertanya. Baik. Sanksi dan aksi apa yang kalian beri sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS? yang pertama pasti kita akan menegur secara personal atau secara pribadi. Karena tidak mungkin kalau kita menegur di depan hadapan orang lain, itu akan jatuhnya lebih memalukan mungkin ya. Jadi kita akan menegur terlebih dahulu. Dan juga kami akan memberikan sanksi semacam mungkin denda seperti uang kas atau berbagai hal yang lainnya. Dan izin menambahkan, jadi untuk sanksi itu lebih tepatnya kita akan mendiskusikan jika kami terpilih, karena saya tidak bisa memberitahunya langsung di sini tanpa kesepakatan bersama seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada sanggahan lagi atau pertanyaan lagi yang ingin diajukan? Untuk para siswa-siswi, apakah sudah puas dengan jawaban dari kedua paslon ini? Sudah. Oh ya, ini aku mau bertanya di paslon nomor 2. Baik. Karena saya mengalami Cika ya. Oke, sudah siap? Saya akan bertanya, jika harus memilih antara keputusan yang populer di kalangan siswa tapi bertentangan dengan aturan sekolah, atau keputusan yang sesuai aturan tapi tidak disukai oleh siswa, manakah yang bakal kalian pilih? Baik, saya akan memilih keputusan yang tidak disukai siswa karena saya akan melihat apa resikonya jika saya memilih
keputusan yang disukai siswa tapi tidak baik untuk sekolah, dan itu akan merugikan semua sekolah meskipun mereka meskipun mereka suka, itu membuat sekolah merugikan, begitu. Sudah puas? Belum. Mungkin dari Interupsi. paslon pertama Oke, bisa baik. silakan. Saya izin untuk menanyakan jawaban dari paslon nomor urut 2, di mana paslon nomor urut 2 mengatakan bahwa mereka memilih pilihan atau keputusan yang tidak populer, yang tidak disukai oleh siswa, tapi disukai oleh siswa-siswi oleh guru SMA Negeri 1 Menganti, oleh pihak sekolah, seperti itu. Ya, di sini saya setuju untuk pernyataan mereka, di mana mereka akan mempertimbangkan baik buruknya terlebih dahulu. Tapi jika seandainya yang dipilih oleh siswa atau keputusan yang diinginkan oleh siswa yang populer itu lebih banyak baiknya, apakah kalian tetap akan memilih pilihan dari sekolah yang tidak disukai siswa atau bagaimana? Oke, izin menjawab. Jika keputusan dari siswa memang banyak baiknya, saya akan mendiskusikan ulang kepada anggota saya untuk menjalankan keputusan tersebut. Baik buruknya akan didiskusikan kembali. Interupsi. Baik. Silakan. Jika begitu, lalu jika pihak sekolah tidak setuju dengan keputusan yang kalian buat, apa yang akan kalian lakukan? Saya akan mencoba mendiskusikan kembali kepada guru-guru. Ini baiknya apa? Mereka akan berusaha mencoba memahami juga apa yang terbaik untuk siswanya. Begitu. Baik, cukup. Apa ada sanggahan lagi? Cukup.